Hey guys, selamat datang di Tab. Oke guys, halo. Ketemu lagi dengan kami di channel kesayangan kalian. Oke, kali ini di video ini akan membahas mengenal dunia mistis atau mengenal dunia gaib. Masih bersama dengan Rico dan Revin, adik-adik sepupuku. Oke? Sebelum Rico dan Revin itu aku saya dua-dua. Rico dan Randy. Sorry. Rico dan Randy. Inilah karena terlalu bersemangat guys. Oke, kita sekarang sedang membahas tentang mengenal dunia mistis dan mengenal dunia gaib, kan begitu? Oke, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys. Oke? Ya, saya hitung sampai 3, tekan ya. 3, 2, 1. Kita masuk. Oke, so Ren, menurut kalian ini, Ya. mulai dari Randy dulu lah sebagai abangannya kan. Oke. Menurut Randy, abang nanya sama Randy, apa itu mistis atau gaib? Mistis atau gaib itu Coba suaranya agak kencang kan. mistis atau gaib itu alam yang berbeda. Maksudnya itu sesuatu yang tidak perlu kita pelajari sih sebenarnya. Cuma yang namanya gaib mistis itu ada, tapi jangan terlalu diyakini karena itu kan Iya, gaib itu apa? Mistis itu apa? Sesuatu yang tidak nampak, yang kasat mata atau gimana? Iya, sesuatu yang kasat mata. Ya wajiblah kasat mata karena memang lain alam gitu kan. Oke, terus ada lagi? Jadi ya untuk yang gaib itu sih kayak mana ya? Susah dijelaskan sih sebenarnya. Berarti gaib, Karena gaib itu bukan ilmu matematika. Kalau ilmu matematika kan pasti gitu kan. Iya. Kalau gaib ini kan kadang nggak pasti kan. Kalau yang mistis sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan Iya. logika ya. Iya, Tidak ada rumus yang bisa menjelaskannya. Menjelaskannya, ya? iya. Oke. Tapi ada. Gitu. Tapi ada. Nah, itu guys. Jadi menurut Randy, gaib atau mistis itu sesuatu yang di luar logika, tapi itu ada. Tidak ada rumusan atau tidak ada teori yang bisa menjelaskan keberadaannya, tapi dia ada. Gitulah ya kira-kira ya Ren ya. Oke, kalau menurut Rico gimana, Cow? Apa itu mistis atau gaib? Hampir mirip sih, memang sama sih, sama. Sama Tapi ya. aku buat seperti lebih gampang lah, seperti angin, ada tapi tak kelihatan. Oh, Tapi oke. ada beberapa kasus yang bisa melihatnya, ada mistis tuh. Tapi untuk apa orang normal memang seperti apa ya, hal tabu. Tapi untuk beberapa orang itu ada memang yang bisa dia lihat langsung. Seperti itu. Oke ya, berarti mistis itu pengertiannya ya seperti tadi Randy kalau itu yang Rico ya. Tapi Rico nambahin dengan ilustrasinya seperti angin, tidak kelihatan namun ada, kan begitu. Oke. Nah, menurut kalian ini ya, Coy ya, Ren ya. Hantu Ya. itu bagaimana sih sebenarnya? Oke, mulai dari Randy. Hantu itu bagaimana sih sebenarnya? Sesuatu itu dikatakan hantu itu Gitu tuh. apa? Kayaknya sih? rancu sih kata-katanya. Hantu itu bagaimana? Kan itu rancu gitu. Ah, Maksudnya lebih detail lagi seperti apa gitu. gini, sesuatu itu dikatakan hantu itu dengan kategori seperti apa? Syarat jadi menjadi dikatakan itu sesuatu itu hantu atau makhluk gaib itu apa? Syarat itu supaya itu beneran hantu atau enggak? Iya, karena kan gini Ren. Contoh, kita mengenal ada sebuah bukan rumor sih ya, tapi sudah pernah terjadi sih kedapatan sumber-sumbernya seperti orang bunian. Orang bunian kan nggak bisa dikategorikan hantu, Ya. tapi dia makhluk gaib. Ya. Nah, jadi apa hantu itu apa dulu gitu. Jadi jangan orang nanti ini bukan hantu tapi dikategorikan hantu gitu. Apa itu hantu? Karena kan hantu juga termasuk bagian dari kan hal-hal gaib kan gitu. Apa itu hantu? Menurut Randy? Kalau menurut aku sih hantu. Hantu itu kan sebenarnya jin. Jin. Ya, jin. Oke. Ya. Jin ini kan ada sih yang bilang jin itu ada yang baik. Kan gitu kan. Yang Menurut namanya kepercayaan sebagian orang sebagian ada jin orang baik. jin itu katanya ada yang baik. Kalau jin itu setahu aku Setahu Randy, jin itu tidak ada yang baik. tidak ada yang baik. Berarti guys, menurut Randy,
menurut ya kan pendapat orang bisa beda-beda itu Kalau setiap orang. jin, setan dan iblis itu kan satu golongan beda tingkatan. Oke, Betul berarti kan? Satu golongan beda tingkatan. Oke, jadi ini ya guys ya harus dipahami, ini pendapat orang bisa saja berbeda. Kita tidak bisa menyalahkan pendapat orang. Jadi menurut Randy, jin itu tidak ada yang baik yang pertama, dan jin, setan dan iblis itu golongan yang sama, namun tingkatannya berbeda. Jadi hantu itu termasuk jin. Oke. Terus ada lagi? kalau seandainya ada yang baik gitu, Casper itu kan nanti kalau seandainya ada jin yang baik, mana dong bapaknya, iblisnya? Kita ditugaskan untuk menyesatkan manusia katanya. Kok malah kau jadi baik-baik sama manusia katanya? Gitu nanti kan kayak tulisan Mbak Yu itu kan. Oke. Nah, memang sih mungkin ada Hantu itu orang-orang suci yang mungkin orang-orang yang saleh. Kalau aku sih meyakini seperti itu ya. Ada mungkin di zaman-zaman dulu ada orang-orang saleh, orang-orang yang betul-betul tekun ibadah. Dia berdoa, dia ingin menjaga keturunannya, gitu kan? Ya dia pengen arwah atau rohnya itu menjaga. Sorry ya guys, ini karena bahasanya kayak gini, aku agak Karena lah ya. Menjaga keturunannya misal. Itu kan memang roh manusia asli. Sama seperti kasus yang kemarin tuh yang pembunuhan dibunuh oleh suaminya itu yang dia memberitahu. Iya. Itu kan arwah asli, bukan jin. Oke. Memang sih kita tidak Berarti bisa. arwah itu tidak termasuk hantu atau termasuk hantu? Tergantung. Kalau Karena misalnya tadi kan Randy bilang hantu itu jin. jin. Jadi arwah itu tidak termasuk hantu. Ada juga sih ada penasaran gitu loh. Nah, tadi pertanyaan abang, Ya, hantu itu hantu. sesuatu dikategorikan hantu itu seperti apa? Berarti arwah menurut Randy termasuk hantu atau enggak? Enggak sih. Enggak, karena dia bukan jin. Ya. Berarti beda arwah, beda hantu ya guys ya. Jadi kalau ada cerita tentang hantu gentayangan, nggak cocok. Maksudnya arwah gentayangan gitu kan, nggak cocok sih rasaku. Berarti kalau hantu jin- gentayangan. Jin gentayangan mungkin cocok lah ya. Oh gitu. Karena ya namanya arwah manusia itu ya setahu aku sih memang kalau sebelum 40 hari, karena memang kita udah alami juga, sebelum 40 hari dia masih di situ aja sih sebenarnya. Oke, menurut yang Randy percayai, arwah manusia yang sudah meninggal Ya. 40 hari masih di situ-situ aja, di lingkungan tempat dia berada kan begitu. Saya meyakini itu, saya meyakini. Ah, berarti begitulah keyakinan Randy. Oke. Berarti hantu menurut Randy adalah yang tadi ya, hantu menurut Randy adalah Tapi jin juga bisa menyerupai orang yang sudah meninggal juga bisa. Karena kemampuannya itu ya. Karena kemampuannya tadi. Oke, menurut Riko gimana, Co? Hantu itu apa? Dan sesuatu itu dikatakan hantu atau dikategorikan hantu itu seperti apa, Co? Hantu ya, bukan jin, bukan iblis ya. Ini aku lebih ke spesifik hantu. Hantu. Hantu itu apa gitu? Hantu itu ya seperti kuntilanak yang pernah dilihat, pocong. Agak kuat suara, Co. Kuntilanak, pocong, dan yang kawan-kawan yang gembel-gembel ini lah. Ya aku tuh bilang itu hantu. Kalau jin sih agak tempatnya agak elit, yang agak disembah sih rasaku. Seperti apa kita bilang? Yang jin yang disembah tuh kayak ya dukun-dukun itulah, dukun. Itu kan kayak di saja nih. Kalau hantu ini lebih ke gimana tempat aja gitu. Itu ya kalau menurut aku hantu. Karena hantu, jin sama iblis tuh aku kategorikan beda. Kalau hantu ini lebih ke ya kapan dia mau jahil aja udah gitu. Sama kayak Ya berarti kan aku asal juga ada satu golongan beda tingkatan ya. kayak berandal-berandalan yang gabut. Enggak betul kan? Nanti dia naik kereta, naik motor tuh ada lampu, lampu nih, pecahkan katanya. Begitulah. Oh, jadi hantu ini mirip berandal-berandalan yang gabut ya, ya, Ya. Co ya. Oke. Karena Oke. pernah sih yang tau lah interview hantu itu. Kamu kenapa di sini suka mengganggu Manusia. Karena aku nggak ada kerjaan. Oke, kan Berarti gitu. ini hantu pekat, berarti dia Gabut. gabut ya, Nah, itu pengangguran. Karena film horor kan lagi nggak syuting banyak karena Gabut? corona. Gajah bunting Nggak nggak? ada. Bukan. Itu ya kalau hantu ya Itu tadi kita setting aja gitu. Iya. Ya, iya. kalau aku. Oke. Nah, kalau gini ya, kan banyak nih sekarang fenomena
konten-konten atau video-video yang mengangkat atau mengambil tema mencari keberadaan hantu, makhluk gaib, dan mencari penampakan hantu dan makhluk gaib. Menurut pandangan kalian gimana? Menurut Randy lah dulu. Ya, tentang explore apa ini? Explore hantu, mencari hantu. Banyak loh soalnya penampakan, ini video-video yang dibuat penampakan yang walaupun kita melihatnya ini kayaknya palsu, ini kayaknya settingan gitu. Nah, menurut kalian gimana sih yang namanya mencari penampakan hantu atau keberadaan makhluk gaib? Menurut kalian gimana? Dulu ya. Oke, menurut Riko duluan. Kalau untuk kasusnya yang apa, Bang, untuk dapat hantu sejelas itu, untuk yang penampakan yang kok dibilang jelas lah mukanya semua Pak, itu sulit. Sulit ya? Sulit untuk ibarat cara dekat dan jelas. Biasa tuh dia dari jauh aja gitu, sepintas gini. Memang jelas nampak, memang bentuknya seperti kita buatlah seperti hantu pocong ya kan, ataupun memang jelas di situ, tapi kan jauh, nggak pernah dekat. Kalaupun dapat dia hoki. Biasa sih kasusnya itu kalau nggak suara, lempar-lemparan benda-benda seperti geramat atau dilempar esengnya, ketawa apa segala macam. Itu masih paling sebatas itu ya? Ya, itulah yang paling lumrah. Oh, paling lumrah ya. Itu memang biasa dapat tuh, pasti biasa dapat. Tapi kalau yang untuk penampakan ada, cuman jauh. Ibaratnya pun kalau dekat Dekat sama dia itu pun dia lari. Itu seperti nyari apa ya? Semut di dalam tumpukan jerami, bukan jarum lagi, semut semana kecilan. Berarti sulit sebenarnya ya. Tapi memang kadang hoki sih, kok memang bisa dapat teman hoki-hokian lah. Ini Ren. Hoki-hokian. Itu Berarti kalau itu versi aku ya. menurut Riko ya begitu ya kan. Berarti untuk mencari penampakan hantu itu sebenarnya sulit. Sangat sulit, tapi kalau hanya sebatas fenomena-fenomena suara atau segala macam itu lumrah ya. Pasti ketemu itu. Oke. Kalau menurut Randy gimana Ren? Memang sih kalau aku pribadi tempat-tempat angker itu memang pasti ada hantunya. Ya, ada juga penampakannya. Kadang dia mengintip, ini orang mau ngapain kayak begitu. Tapi dari jauh nggak pernah dekat itu. Dan memang juga aku punya pengalaman juga, memang kadang hantu itu mau mendekati, contoh seperti aku main kartu itu. Mungkin karena kami berbuat apa ya gitu, berbuat nggak senonoh lah, main judi di tempat dia, mungkin dia ngerasa terganggu atau apa. Kalau aku sih itu percaya gitu. Aku juga pernah di satu tempat itu. Tapi kan inti pertanyaan tadi gini, kalau explore dapat dengan sengaja mencari penampakan hantu. Kayaknya berat kan? Berat. Aku mau bilang. Kecuali tidak sengaja ya. Aku mau bilang ya tidak sengaja. Karena pernah juga aku ini nggak sengaja. Aku duduk di satu tempat itu sambil ngerokok sekitar jam 2 pagi, 4 orang sambil main gitar ya. Zaman dulu waktu masih umur. Coba dengar dari pertanyaan. Ya, aku ngerti, paham. Itu mencari ekspor itu kan. Iya, sengaja. Ini kan pertanyaannya dengan sengaja. Dengan sengaja. Yang aku omongin kan yang nggak sengaja. Oke, yang sengaja nanti yang ngomongin. oke. Jadi yang nggak sengaja itu aku pernah lihat ada nanti perempuan tuh, dia rambutnya panjang banget, dia berdiri itu memang kaki tidak, itu kalau hantu asli ya yang lihat. Dia tidak menginjak tanah, guys. Dia mengambang melayang. Jadi nggak menginjak tanah ya. Mengambang melayang, matanya itu merah, tapi wajah tidak kelihatan. Merah, tahu merahnya seperti apa? Merahnya itu seperti lampu merah. Oke. Lebih pekat lagi merahnya. Kayak marimas itu. Nah, lebih pekat lagi. Itu aku asli lihat, memang nggak sengaja. Tapi kalau yang disengaja, yang sudah seperti aku dulu pernah mengekspor dengan adikku, dengan abang juga ada, dan kawan-kawan yang lain, mengekspor. Itu tahun lalu ada videonya di channel ini, cari aja itu. Explore. Kami ekspor di sana. Kami panggil. Saya pada satu bakar panjangnya. Saya panggil tuh. Saya belajar dari lihat di Ki Pranalewu. Ki Pranalewu ya. Ya hodam itu kan. Ya ilmu jasad tuh. Aku juga bakar apa namanya? Menyan. Dia nggak datang. Ada memang penampakan guys, tapi jauh. Tidak tertangkap kamera karena gelap juga. Jadi kalau kita sengaja, kayaknya dia nggak mau. Kayaknya dia tahu, aku mau dibisniskan nih gitu. Dia kayak tahu aku mau dibisniskan. Ngumpet gitu. Berarti kalau yang sengaja ini terus dapat penampakan yang real, menurut Randy itu kemungkinan besar itu settingan ya, bohong ya penampakannya ya. Karena memang untuk
aslinya realitanya kalau kita sengaja untuk mencari penampakan hantu dan keberadaan hantu, justru hantu itu nggak mau muncul. Nggak mau muncul ya kan? Itu malah nggak sengaja. Ya, justru mereka sering muncul ketika ketidaksengajaan itu kan. Ya, kami kan bercerita tentang pengalaman kami yang udah. Iya. Karena memang kalau melihat channelnya, contoh lah ya, Kiprana Lewu, itu cuman sering terjadi, itu adalah fenomena suara. Penampakan itu ya nggak banyak, nggak sering. Itu sekelas Kiprana Lewu loh, KPL. Sekelas Kiprana Lewu yang kita tahu itu bukan orang sembarangan kan gitu. Untuk dunia gaib, dunia mistis, Kiprana Lewu bukan orang sembarangan. Sekelas Kiprana Lewu pun sekelas KPL, penampakannya ada nggak banyak, nggak sering. Tapi kalau fenomena suara, kehadirannya fenomena gitu, iya sering. Makanya juga Bang, aku heran juga di channel-channel YouTube yang tentang ekspor. Mereka mengatakan, itu kunci dulu mas hantunya katanya gitu, kunci. Jadi kayak patung gitu kan. Sekarang aku mau tanya gini, kenapa hantu bisa dikunci? Baru kedua, apa mungkin hantu bisa dikunci? Dan ketiga, apa bacaannya? Karena setahu aku memang agama manapun tidak pernah mengajarkan mengunci hantu. Anda mau ikut MMF atau explore? Ya. Mengunci. Mengunci baru apa namanya, mencari hantu kan nggak ada. Dibanting ya. Dibanting. Wow. Terus hitung 3, 2, 1. Smackdown juga coy. Nanti pakai helm lah, pakai galon lah. Iya ya. Kayak nggak masuk akal. Ya nggak masuk akal banget kayaknya. Memang sih namanya gaib itu sesuatu yang tidak susah dilogikakan. Tapi kenapa dipukul itu kan lucu jadinya. Ya, oke, kami menganggap mereka itu entertainment. Ya, lah untuk menghibur tujuannya. Sah-sah aja sih kok menurut aku memang. Sama Sah-sah aja. Namanya juga orang cari rezeki ya, kita nggak Iya. pernah patahkan rezekinya gitu. Mungkin Israel Ghost tidak seperti itu. Tapi gini loh, aku juga mau pengen sampaikan juga kepada yang ekspor yang Suaranya agak keren. ekspor yang pukul-pukul begitu, kunci iya. mengunci gitu. Aku pengen tahu, bukan menantangi, beda bahasanya. Iya. Aku pengen tahu, apa benar itu hantu bisa dikunci, gitu kan? Apa benar itu bisa dipukul, bisa dicekik, bisa digendong, gitu kan? Karena setahu aku memang namanya hantu itu mana ada dagingnya. Betul. Sesuatu yang tidak punya daging itu hantu. Kok bisa digendong? Balik lagi ke pasal 1 mungkin just entertainment. Udah buatlah itu. Ya. Serah kalian mau berkait dengan Ya sekali-kali undang dong kita ini biar Ya, jadi betul. gitu ya. Nah, oke, ini pertanyaan berikutnya. Menurut kalian ya, Riko, Randy, hantu atau makhluk gaib? Gimana ya? Makhluk gaib ya, itu mau hantu kek, mau jin kek, mau apapun kek, itu bisa nggak membunuh manusia secara langsung, dalam arti ini menyerang, membunuh gitu? Bisa. Karena ya aku pernah waktu di Padang ya, ini pengalaman. Bukan mati karena si manusia ini merasa terteror, tapi memang benar-benar contoh kayak dipukul mati ya, kayak contoh gitu. Enggak, ini kayaknya bertahap rasanya Pak. Ada anak kecil, ini kan di Pantai Armanis tahu, daerah Padang Sumatera Barat. Jadi anak kecil ini main, ya namanya anak-anak kan kadang merasa yang kurang didikan orang tua juga satu, kedua anaknya terlalu gak diperhatiin juga. Dia ngomong-ngomong kotor di satu tempat yang angker, dia kencing juga di situ. Nah, itu dia berenang dalam air itu tak apalah ngomong-ngomong kotor lah gitu, jorok. Sementara tempat itu rasa aku sih ada satu tempat-tempat yang seperti disucikan gitulah. Kalau dikeramatkan nanti orang tersinggung pula kan. Iyalah, disucikan gitu. Dikultuskan lah. Jadi si anak ini sakit tuh waktu itu kulihat. Dia seperti megap-megap tenggelam gitu. Nah, dibilang kualat mungkin iya juga, karena kan itu kan tempat yang disucikan, dia ngomong-ngomong yang nggak baik, kotor apa segala macam. Dia sakit itu ada sekitar sampai udah diobati ke macam-macam orang pintar lah ya, kita bilang ya, paranormal lah ya. Paranormal juga tidak sanggup. Dan memang anak itu ya meninggal ya. Tapi bertahap, nggak langsung mati. Sakitnya nggak ada yang tahu, atau nggak bisa didiagnosa secara medis? Tidak bisa. Oke. Dia Berarti bertahap dia ya. Dia seperti
kayak tenggelam. Tapi menurut Randy, Seperti kayak tenggelam itu. kalau tiba-tiba dipukul hantu itu nggak bisa mukul gitu langsung mati gitu ya, atau gimana gitu, nggak bisa ya? Belum pernah sih di mata kepala aku ada orang dipukul hantu mati, belum pernah. Atau di. Jadi aku juga tidak berani bilang itu apa ya, itu beneran bisa atau enggak, aku juga nggak berani bilang karena memang aku tidak punya pengalaman di situ, tidak jangkauanku untuk ke situ. Oke. Nah, menurut Riko gimana? Kalau aku ya pasti bisa, dengan syarat ya. Si pelaku atau si yang pengen membunuh ini, misalnya aku manusia, aku ke dukun gitu. Ini dengan syarat, aku buat perjanjian juga sama iblis. Nggak jin itu sih. Nggak mungkin lah si jin itu membunuh tanpa alasan gitu. Dia pun nggak bodoh kan gitu. Kok kita bilang bisa dengan syarat, kok bisa nggak membunuh si ini? Pasti ada prosesnya nih. Kok bisa jangan langsung mati? Bisa gitu sih, yang bisa aku dengar. Gitu. Bisa. Oke. Berarti menurut Riko ada perjanjian dulu. Oke. Gak mungkin lah ibaratnya gabut sih apa kayak beranda-berandalan tadi. Aku bunuh lah dia. Dia pun nggak punya hak untuk membunuh, nggak punya, hanya Tuhan. Tapi kalau atas perizinan manusia itu sendiri, ya tanggung jawabnya pasti ke misal aku lah, ke aku pasti kan dosanya. Dia pun nggak bodoh, masa aku yang bunuh, gak ada kerjaan kan gitu. Aku juga nggak mungkin, dia pun nggak bodoh. Oke. Nah, kalau gaib ini, gaib ya, makhluk gaib, itu bisa nggak? Ini lebih ke gini ya. Gimana? Aku agak bingung juga sih guys, menyederhanakan kalimatnya. Jadi gini. Yang namanya makhluk gaib ini bisa nggak dia Dirasakan kehadirannya? Bukan. Menguasai manusia. Gimana ya? Itu pertanyaannya bukan sebatas kesurupan juga sih guys, enggak, tapi lebih dari itu. Udah ngerti aku maksudnya gini kan. Menguasai dalam hal pikiran ataupun apa. Bisa? Iya, bisa. Karena gini. 3 sifat yang bisa mendatangkan iblis ke kita. 1, iri. Oke. Nafsu kita terhadap dunia ini. Sama tamak tuh tadi. Itu dia pakai ambisi kita untuk menyesatkan kita. Jadi ambisi kita ini dipakainya untuk menyesatkan kita supaya tidak melihat Tuhan. Gini, manusia tuh paling suka hal instan. Dia nggak mau bekerja keras. Oh iya, banyak sih orang kayak gitu. Gak usah kita bilang. Kebanyakan, bukan semua. Kebanyakan. Ada orang yang suka dengan proses kerja keras. Iya. Ada. Tapi ada beberapa orang sih nggak kepengen capek tapi langsung bawa hasilnya. Ada ya. Jadi itulah yang dipakainya untuk ibaratnya gini, dia pakai kita untuk keinginannya selanjutnya gitu. Contoh gini, proyek jangka panjang. Berantai lah anak-anak kenal gitu. Jadi gini, dia pakai aku memang dikasihnya apa yang kita minta. Tapi nanti gini. Ini sudah aku logikakan. Dia berkata begini, selama kau hidup, ku turuti kemauanmu. Apa yang kau minta aku beri. Sekarang kau sudah mati, arwahmu menjadi milikku. Kau turuti apa yang ku mau sekarang. Berarti iya, ini itu berarti dipuja lah ya. Ya seperti itu. Enggak, dipuja. Dia pakai kita supaya berarti sini ada seperti apa ya? Perjanjian ya? Kayak timbal balik gitu. Perjanjian. Ada satu perjanjian mungkin dalam dunia mistik, setahu aku ya, dalam dunia mistik, dalam dunia gaib itu kita bisa melakukan perjanjian dengan yang namanya iblis, jin, hantu dan segala macam. Dengan catatan, ya tergantung perjanjian kita apa, mau pakai darah, mau pakai sesajen, mau pakai tumbal, macam-macam juga sih. Jadi kalau aku bilang jangan terlalu dipahami kali lah. Jangan. Karena udah sampai ke dalam, kita susah keluar. Yang bisa mengubah diri kita, yang bisa mengubah itu cuma diri kita. Percuma perkataan orang lain pun kalau udah kita gak di hati kita perkataannya gak akan mempan. Sama seperti bahkan Tuhan pun kadang malas rasaku. Ya, tuh. Karena kau udah mempercayai dia. Cuman kau bisa melepaskan diri sendiri kan gitu. Sama seperti yang bilang tadi, jin itu bisa merasuki tubuh kita gitu. Ya menurut Randy gimana? Ya. Bisa nggak menguasai makhluk gaib itu menguasai manusia seutuhnya? Bisa ya. Menurut aku bisa. Bukan kesurupan nih maksudnya Bang Ren. Kalau kesurupan kan beda. Dia memang menguasai juga, tapi kan kesurupan ini kan dia sifatnya temporer. Iya enggak. Bukan permanen, tapi ini yang bersifat permanen. Jadi ini manusia yang udah ke iblis-iblisan lah istilahnya. Satanik gitu. udah contoh jelas. Satanik ya. Berarti makhluk gaib itu menurut Randy bisa menguasai manusia seutuhnya ya? Bisa. Karena
pengalaman aku waktu ngekos sama teman aku si Dedi itu, maaf ya Bu ya, mungkin Ibu tahu aja saya gitu kan, tapi saya bukan menceritakan yang suami Ibu, bukan. Skip aja lah. Pokok intinya dia memuja lah, itu aja. Ya, dia memuja. Gak usah terlalu rinci kali. Dia sedih sih, dikuasai badannya ini, dia seperti stroke. Tapi mau ke dokter nggak ada stroke. Dia hanya matanya aja yang bisa digerakkan. Katanya sama kelaminnya yang bisa digerakkan. Kelamin dengan mata. Jadi logisnya gini. Kalau di Dikuasai sih sebenarnya. Kalau di dokter, Ya. kalau kau sakit, maaf ya, titikmu atau nafsu birahimu pasti mati. Mati. Pasti. Tapi kalau nafsu birahimu hidup, badanmu seperti lumpuh, itu kamu nggak sakit ya. Secara medis. Kuasai sama Yang si bla bla tadi. Nah, ini nih hal-hal ini pertanyaan simple. Iya. Tapi ini sebenarnya semua orang Tahu lagi. perlu harus tahu bagaimana menghadapi atau apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan atau bertemu atau harus berurusan dengan yang namanya makhluk gaib. Makhluk gaib ya, mau itu hantu kayak jin kayak apa kayak terserah. Nah, menurut Iko gimana? Apa yang harus dilakukan? Kalau aku bersikap tenang aja, jangan parno. Oke, pertama tenang, jangan parno. Terus? Selalu melogikakan apa yang terjadi. Gini, contoh, kalau kita melihat hantu, contoh lah, paling konkret tuh kuntilanak. Anggap aja itu halusinasi. Mungkin aku capek karena gini. Semakin kita Kalau yakin ditengok nih real ini. real ya, Gimana tuh? udah tenang tadi, balik ke tenang. Halusinasi, jangan pikirkan. Memang itu udah suasana mistis, memang gak segampang aku omongin memang. Tapi aku sering merasakan. Aku udah tahu tuh buat hantu. Tapi udahlah, memang di situ tempatnya, logikakan aja. Mungkin aku datang ke tempat ini dengan nggak sengaja, mungkin tidak ingin tunjukkan. Bagaimana kalau misalnya hantunya itu mengganggu? Mengganggu, oke. Nah. Mengganggu. Dalam hal apa ini sekarang mengganggu? Kalau kita dalam bekerja, kita ngomong aja. Saya bekerja, tolonglah kerjasamanya, saya cari makan begini. Kok tetap mengganggu? Berdoa. Karena gini, doa itu, ini semalam aku baru dapat pencerahan nih. Doa ini, dia seperti cahaya yang sangat menyilaukan di alam gaib. Bahkan mereka tidak bisa melihatnya, sangat ibaratnya di mata dia itu silau seperti terbakar. Berdoa. Tiap kita pasti punya agama lah. Doa. Itu yang paling penting. Karena doa itu ibarat kita curhat dengan Tuhan. Sebetulnya Tuhan tuh nggak jauh sih, lebih dekat dari orang ini. Kalau kita percaya, sebetulnya kan otak kita ininya yang buat itu jadi nyata rasaku. Kita terlalu parno nih dengan tempat gelap. Walaupun itu nyata loh. Nyata, iya. Yakinkan aja itu nggak ada, udah. Ya, karena Hilang sendiri. Pasti dia kok cuek Pergi kali. sendiri gitu. Kok cuek kali dia, kayak nggak takut. Padahal kita takut nih, tapi kita tenang. Contoh. Karena kan ada gini, Coco. Ini Hmm. kalau kau pernah denger nggak yang namanya aura manusia itu Ya. kalau dilihat itu punya warna. Ya, benar. Kalau orang takut, auranya itu kan kelihatan Ya. dan itu berwarna dan itu yang gaib itu bisa lihat. Nah, gimana itu kita? Karena otaknya udah melogikakan itu benar. Ah, Jadi kan otak kita yang bermain, badan kita merespon. Pasti itu. Timbul aura tadi, ketakutan. Coba tadi, ginilah logikanya. Kalau aku ke tempat hangker, ini nih, tapi kau nonton bokep, apa yang kau rasain? Pasti lebih nafsu ke bokep itu daripada tempat serem itu. Pastilah, selesai, udah maaf kata trot tuh tadi, baru kau merasa takut. Pasti. Iyalah. Itu pasti. Contoh konkretnya gini aja, kita main judi tempat seram yang seperti tadi. Pada awalnya kita suruh. Udah selesai kita bagian, nah di situ baru horornya kan. Sebetulnya kalau menurut aku, pikiran kita sendiri yang buat itu terbentuk. Kalau menurut aku. Jadi contoh konkretnya aja lah yang gue bilang tadi. Cobalah ke tempat seram sambil nonton bokep. Enggak, bener-bener aku bilang bener. Apa yang kau rasain di situ? Seremnya Tapi kalau orang- atau nafsunya? ya, kalau orang mania oke lah saya. Kan betul kan? Setelah trot baru. Tapi kalau orang-orang yang Masih- nggak mania gimana coba? Oke, berdoa tadi. iya. Tenang aja dulu, tenang dan doa, ya. Kalau berdoa dan tenang pun tidak bisa, justru terakhir kungfu lari, cucu, tolong. Itu manusiawi, nggak masalah kok kita lari begitu. Oh jadi, Oke. tapi jangan berlebihan ketakutannya. Itu yang bisa buat fatal rasaku. Oke, kalau menurut Randy gimana? Apa yang harus dilakukan ketika kita bertemu atau tidak sengaja ya bertemu? Ini guys harus digarisbawahi. Tidak sengaja bertemu karena kan makhluk gaib itu sering-sering gitu.
tidak sengaja bertemu atau berhadapan atau berurusan dengan makhluk gaib, apa yang harus dilakukan? Aku setuju dengan Riko juga. Berdoa. Berdoa. Ya. Hanya ada dua jurusnya memang. Berdoa. Kalau kita berdoa hantu itu tidak lari. Kita yang lari, bukan dia lari gitu loh. Oke, kadang-kadang kan gini nih. Ini joke ya, tapi kadang-kadang kan kita lagi mau doa nih atau mulai berdoa nih. Kita tengok nih, yang gaib ini lagi makin mendekat. Ini kayak mana lagi? Aduh. Makanya dua gendangnya nih. 3 pemain gitarnya gitu. Ya. 4 pemain bassnya. Penarinya 5. Ini 2 gendang, 3 pemain gitar. Oke, lanjut. Jadi 2 gendangnya. Kalau kita berdoa, kita mengucapkan kalimat doa kepada dia. Kepada Tuhan. Dia tidak lari. Kita yang lari. Kenapa bila kita yang lari? Berarti ada yang salah sama kita. Ada. Kenapa? Karena kita nggak yakin sama doa kita. Ya, berarti kan ada yang salah dengan kita. Berarti pola pikir kita ada salah. Coba tenang. Yakin Tuhan itu bersama kita. Memang nggak segampang yang ngomongin memang. Iya, Memang iya. Itu makanya Bang pertegas ini. Ya, itu karena memang, kita kalau udah memang pembawaan rata-rata manusia ya, gitu tengok yang gaib, gitu. Wih, Ya, gimana itu kan lagu bergetar itu. Apalagi dia tuh terbang melayang mengikuti kita lagi lari. Iya. Iya, itu. Udah muncul gitu. Orang mau jangankan mau berdoa, ingat doa aja pun kata nggak ingat itu ya kan. Makanya aku bilang nggak segampang yang aku ngomongin kan. Memang pandai-pandai si Riko nih nggak. Makanya gitu. Tenang dulu. Jangan panik. Karena kepanikan itulah yang buat aura kita tuh yang keberanian tadi hilang buyar. Pasti. Ini dibilang joke juga, lucu-lucuan juga. Bisa juga. Tapi coba kamu tes aja deh gini. Seandainya kamu nggak sengaja ketemu hantu gitu. Coba kamu pura-pura kemasukan gitu. Takut nggak dia kira-kira? Kalau dia nggak takut juga, berarti dia lah nggak tahu lagi mau ngomong apa kan gitu. Coba dites gitu, tahu ketemu gitu. Aku tahu pura-pura, wah, padahal kita nakutin dia. Gitu. Aku yakin nih, hantu berpikir ini orang gila apa gimana? Karena orang gila jarang ketemu hantu kan. Hantu pun malah ketemu orang gila kurasa ya kan. Ini lebih gawat dari aku nih mikirnya ya kan. Sebetulnya pembawaan diri lah. Lebih tenang gitu, jangan selalu parno. Kalau itu kasusnya kan banyak mati kan karena hantu kan, karena kepanikan itu tadi, lari segala macam, jatuh, duduk kebentur pan. Itulah lebih tenang aja dulu, tenang. Memang kalau memang udah wow kali, rasa kita udah bulu kuduk ini udah merinding disco. Pelan-pelan jalan, kira-kira udah buka pintu. Tus! Lari kan aja, tolong. Kita buka pintu ada lagi kawannya gitu kan. Cilubang. Halo, kata. Nah itu kalau buat suasana rame lah. Iya, seandainya sudah kejepit gitu, ya pura-pura aja nakuti dia kemasukan gitu. Gak semudah itu, Bambang. Gak semudah itu, Bang. Karena memang ini pertanyaan yang paling real dan ini pengetahuan yang memang harus kita sebuah manusia ini perlu. Kenapa guys? Bener nggak? Setiap orang sebenarnya itu pernah punya pengalaman mistis. Tapi gini, bentar. Ada satu kasus memang kalau kita makin berdoa dia makin seperti meronta-ronta, semakin seram suasananya. Jadi gini, kalau menurut aku, kalau aku pribadi, aku lebih takut dengan soundnya. Soundnya ya? Iya, soundnya itu merinding disco. Kalau dari bagus nampak aja aku gitu. Kok nampak kan melotot gini. Seperti kita melihat manusia dengan wajah yang aneh. Memang seram. Cuman kok udah sound, contoh lah, seperti ketukan, tangisan, itu lebih serem ya. Itu dia seperti mainkan psikis. Dia mempermainkan perasaanku gitu. Main psikologis lah. Iya, ya. itu rasaku wayu. Jadi aku selalu memutar lagu, enggak aku pasang itu tadi video bukan tadi. Iya, kenapa? Karena aku jadi fokus ke situ. Jadi dia terasa dicuekin. Ya aku udah capek loh usaha untuk menakuti kau katanya. Kenapa aku nggak takut? Ya aku lebih seneng nonton bokep, bos. Ya kan gitu kan? Terakhir hantunya nanti ikut nonton sama kau, Cok. Ih, enak ya bos ya, kata. Udah keluar dia udah basah. Takut lagi, nggak mungkin nonton lagi, kan sakit, bos. Intinya udah ada aja kawan, bersama-sama takut. Semakin ada kawan takut, jadi kayak ibaratnya, dia makin takut. Jadi kita merasa tetap berani gitu. Itu aja, jangan terlalu. Memang ada, memang seram. Satu kasus yang paling seram sih rasaku ya, yang pasti akan terjadi sama semua orang itu ketika istri kalian hamil. Itu pasti. Siapapun. Mungkin yang udah berumah tangga punya cerita horor lah pasti di balik hamilnya. Tapi ya itu banyak sih aku dengar kayak gitu guys. Tapi syukurnya untuk aku sendiri
istriku waktu hamil 2, anakku kan udah 2. Nggak pernah punya kejadian mistis horor gitu, enggak lah waktu anakku. Kenapa? Karena kami tiap hari berdoa. Karena kan bukan apa ya, kadang ada aja orang-orang sirik kan begitu kan. Kita kan perlu perlindungan Tuhan kan begitu. Tapi syukurnya kayak di aku nggak pernah ngalamin karena kami berdoa kan begitu. Nah oke. Ini pertanyaan terakhir. Menurut kalian, makhluk gaib apa yang paling menyeramkan dan yang paling berbahaya? Iblis lah. Paling menyeramkan dan paling berbahaya. Dari segi bentuknya, cara mainnya, aturannya. Wah. Iblis ya. Menurut Riko iblis. Sama. Itu nggak terlawan itu. Randy iblis juga ya. Itu nggak lawan manusia itu ya. Tapi ya kalau itu ya, memang itu udah raja terakhirnya lah. Untuk gembel-gembelnya, yang gembel-gembelnya yang selalu aku takutkan itu nenek-nenek. Nenek-nenek. Yang gembelnya, ya. Itu rasaku horor kali rasanya itu. Karena tua, mukanya udah turun semua. Pokoknya 80 derajat. Pokoknya luar biasa. Pas 80 derajat Bang. Mukanya udah gini bang. Kepalanya bisa mereng, kepalanya bisa muter ke belakang. Jadi dia seperti main pisau apa ya, psikis kita. Jadi loh kayak gitu kan gitu. Ya. Itu kalau jumpa itu gak banyak cerita gue, betul. Jurus langkah 1000 ya. Kuda-kuda gue. Ayo main sini. Naik kudanya lari aku. Tapi memang kalau hal-hal yang seperti itu dia kasih tanda-tanda sebelum menangkap. Iya. Iya. Contoh seperti kok biasanya kalau kuntilanak itu dia suka bunga Iya. kantil ya, Wangi-wangi aroma kantil, bunga kantil. Baru ada suara-suara anak ayam. Kalau kata orang dulu katakan kalau suara anak ayam itu depan rumah, kalau suaranya dekat berarti dia jauh. Kalau dia jauh berarti dekat. Oke. Tapi kalau menurut Randy sendiri, makhluk gaib apa yang, kalau tadi kan iblis, oke, yang tingkatan yang di bawahnya itulah yang gembel-gembel lah. Apa yang menyeramkan bagi kau, Ren? Atau yang berbahaya juga sih, termasuk kategori berbahaya? Gondoruo sih kalau. Genderuwo ya. Kenapa aku bilang gondoruo? Ya dia mau ngetek juga dia kadang. Iya, dia luar biasa tuh. Mau bisa juga dia melukai kan gitu. Dia bisa melukai. Dia punya kuku-kuku yang tajam gitu kan. Itu dia bisa nyerang gitu. Iya, aku juga pernah dengar juga ada istilah anak gondoruo, katanya tuh anak dari hubungan gondoruo. Hantu bisa punya hantu punya batang. Paham ya? Hantu Iya, punya iya, batang. Dia bisa menghamili anak perempuan. Kalau itu sih aku juga bisa meyakini itu yang benar. Oke. Berarti menurut Randy yang berbahaya itu genderuwo. Oke, kalau Riko hantu nenek-nenek bongkok. Karena kan gini bang, genderuwo bisa menyerang sih rasa. Genderuwo bisa menyerang menurut Randy ya. Karena kukunya juga panjang-panjang gitu. Tapi enggak. Apa aja. Gundoro aku nggak mau sembarangan jumpai manusia. Ya biasa tuh kayak jaga-jaga rumah, seperti di debok-debok pisah. Jadi nggak sembarangan gitu. Tapi kalau nenek-nenek ini frontal ini. ini kurang ajar, kayak ini belum berandalan, kurang kerjaan. Betul aku bilang. Iya, entahlah. Aku kalau nenek-nenek pasang kuda-kuda, aku naik kuda lari aku. Abang pernah punya pengalaman itu, Co. Abang nggak akan sebut di dalam video ini, tapi kalian pasti tahu. Itu tempat gedung, ya, yang pernah, ya, udah tahu ya. Jadi guys, aku nggak perlu, karena kami sebenarnya itu waktu itu bentar, jangan di situ, nanti payah nih ada yang apa kan? Jadi pernah pas itu aku di situ, itu malam-malam itu jam tengah 10 malam, itu belum terlalu malam ya, jam tengah 10 malam. Jadi aku baru dari toilet, itu memang gedungnya terkenal angker sih. Lumayan lah dia. Guys, sama seperti yang tadi Riko bilang, bongkok. Aku ngeliat tangannya gini guys, jalan dia bongkok dulu. Pas aku keluar dari toilet, dia ngeliat ke arah aku lihat gini, hah? Kalian tahu, aku terus terang aja aku bilang, lari lah aku. Itu jangan dilawan. Kencang aku langsung lari. Kalian tahu itu resleting celana aku itu belum kututup lagi tuh, belum kunaikkan, belum kukancing ini, lari aja aku. Sambil, keluarlah kata-kata kebun binatang tumpah terapah semua di situ. Itu memang luar biasa itu. Karena gini. Jadi bentar tuh. Pas keluar gini aku guys dari kamar mandi. Aku kan biasa karena itu memang gedungnya aku tahu itu terkenal angker. Aku nengok kiri kanan kan.
pertama nengok kiri nggak ada apa-apa, kanan, kaget. Glenn tahu dia pas lagi jalan itu sambil nengok gini, ha. Contoh gini ya, ini ke arah gini. Wih, tangannya coy itu sambil gini coy, itu kukunya panjang coy. Gila aku nengok, mukanya aduh, bener. Aku rasanya mau aku bilang ini, sampai lari aku bilang, kok kejar aku, main kita di sini ayo, aku cari tempat rame, main kita ayo, aku bilang tuh. Sampai aku udah sebenarnya takut juga sih. Kesel juga. Kenapa aku? Itu tempat sepi. Itu gaib. Aku paham gaib itu tidak punya daging. Mau kupukul pasti lewat, lolos kan. Kecuali ini kayak kita manusia katapak gitu kan. Enak. Ini kan nggak bisa. Larilah aku. Dah. Aku pikir diikuti, rupanya enggak. Nah, itu pengalaman tuh. Makanya Riko bilang, "Nah, itu memang ya aku aduh, Janganlah. ngeri guys, ngeri. Itu bongkoknya guys, kayak mana ya? Bongkok gini guys, gini, kepalanya gini, abang serem coy. Biasanya sebelum menandakan kedatangan ya, itu kayak seperti ada seorang suara sapu gitu nyapu. Bisa seperti nenek lagi nyapu bongkok. Cuman aku waktu itu guys, memang kalau suara sapu itu abang nggak ada rasakan tuh, karena kan aku guys, karena itu aku tahu gedung angker, aku air keran itu aku nyalain aja, gitu kan. Di handphone ku hidupin lagu rohani ya kan. Kan aku mau buang air kecil nih tengah malam nih. Bukan tengah malam sih, jam 9:30 kan. Biar nggak ada nih yang ganggu-ganggu. Iya, kurang asem coy. Diganggu juga. Gitu keluar nengok kiri nggak ada aman. Nengok kanan, deng katanya. Wih. Itu aku baru buka pintu, aku mau nengok dulu nih. Maksudnya kalau nggak ada, aku tutup ransleting celana aku, rupanya begitu ada tuh, nggak teringat lagi. Aku langsung lari. Segala macam kata-kata sumpah serapah, segala lah kata-kata mutiara keluar. Karena aku spontan aja sih gitu. Jadi ya, itulah ya guys ya. Karena memang yang gaib-gaib ini memang setiap orang pasti punya pengalaman. Pasti punya kasusnya sendiri kan. Kenapa? Karena kan kita hidup berdampingan sebenarnya sama mereka. Jadi nggak ada yang dibilangnya, ada orang bilang aku nggak pernah punya pengalaman. Itu bohong itu. Kenapa? Ketika bulu kudu merinding aja ya kan ya cuy ya Ren ya. Itu kan sering menandakan kehadiran dari si gaib itu sendiri kan begitu. Kayak seperti ini aja nih sebenarnya nih maka aku udah tadi diam ya gitu Pak. Kita lagi membicarakan mereka di video ini. Terasa nggak mulai di ruangan ini bau busuk, bau anjir? Kampret Ren, jangan lah Ren. Abang ini terasa nggak? Bau busuknya aja, terasa kan bau busuk bau anjir. Kalau biasanya kalau bau busuk bau anjir gini itu pocong kayaknya ya. Ren, cabut kita Ren. Enggak, jangan yang aneh-aneh Ren. Aku tidak menakut-nakuti loh bro. Aku tidak menakut-nakuti loh guys. Karena apa emang? Udah abang dari tadi udah ngerasain loh Ren. Aroma suasana di rumah ini, di tempat ini udah beda. Mungkin karena kita membicarakan dia mungkin. Kita seperti ada satu undangan karena kita membicarakan dia mungkin ya. Tapi sejujurnya ini boleh lihat nih tanganku berinding nih. Ruangan ini udah bau anjir, bau darah yang membusuk. Udahlah cepat kita gerak yuk. Aku yakin ini rasaku ini tanda-tanda mau datangnya pocong. Udah Ren. Cuma ya aku sih Kelas dedor. kurang apa ya? Nggak takut juga iya, takut juga enggak. Merinding juga iya gitu. Kayak mana bahasanya ya? Aku males guys kalau dia ketemu yang namanya gaib ini, males aku. Terus terang aku memang karena dia nggak bisa dipukul, jadi ngeri sendiri. Mungkin nanti tiba-tiba aku manusia nggak takut aku. Terus kalau kayak gini karena nggak bisa dilawan, pukul gini rasanya melawan pun sia-sia kan gitu. Ya doa lah di mana. Paling doa. Oke guys, jadi ini karena ya udahlah, ini udah mulai ini jangan nanti kalian nampak pula di sini ya kan, merinding pula kalian nanti lagi di sini ya kan, nampak lu deret lewat gini kan. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya guys ya sudah menonton video. Pokoknya intinya ya berdoalah. Kalaupun doa kamu seperti kenapa yang hantunya lari aku udah berdoa, berarti ada yang salah dalam dirimu. Apa yang salah dalam dirimu gitu loh. Oke. Aku udah ngomong. Kamu tidak bayar gojek. Oke guys, aku udah mulai gak enak nih feelingku nih. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Karena ini udah mulai suasana horor kayaknya. Ini benar-benar horor nih guys. Udah. Aromanya udah. Nanti kita gerak dulu Ren, coba dulu nih balik ke rumah Ren. Udah bau anjir nih, bau anjir ya. Oke ya guys ya. Oke ya.
Dari bagi kalian yang terhibur dan yang merasa ya video ini bermanfaat bagi kalian suka dengan video ini, tekan tombol like dan jangan lupa tekan tombol share. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke guys, akhir kata dari kami, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Salam hormat dari kami, yuk, bye bye.